Selamat malam, perkenalkan nama saya Roswita Septiani Kadur dengan NIM 1703082, kelas B semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menganalisis serta menjelaskan tugas review buku ke-7, Sosiologi Terapan, dengan judul Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Memiliki satu identitas tunggal atau berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas karakter dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dengan lebih baik dan menangani entitas terkait berada di ambang penyatuan identitas oleh identitas. Apa itu identitas? Karena ini akan menjadi usaha yang hampir mustahil mengingat kompleksitasnya dan evolusi subjek yang konstan, tujuannya lebih untuk menghadirkan yang berbeda sudut yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep, khususnya dalam konteks masyarakat informasi. Yang pertama, identitas dan teknologi canggih. Identitas konseptualisasi mempresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek atau identitas, domain dalam evolusi konstan di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat dan melibatkan pakar dari berbagai ilmu pengetahuan dan lokasi geografi yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai identitas dalam masyarakat, bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi identitas kita, dalam hal ini dalam aktivitas sosial kita di media. Aktivitas di media, khususnya media sosial, yang mana juga menyertakan nama pengguna yang kita sebut dengan pengguna akun. Dalam media sosial, kita juga menjumpai banyak sekali identitas pengguna akun yang bermacam-macam, baik dengan menggunakan nama asli atau juga dengan menggunakan nama samaran. Media sosial banyak kita ketemui saat ini dengan berbagai macamnya, ya seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, atau YouTube, yang mana aplikasi ini menghadirkan banyak identitas pengguna di dalamnya. Identitas ini memiliki banyak tujuan dari setiap penggunanya, mulai dari untuk mendapatkan ketenaran dengan menggunakan identitas yang unik, juga untuk kepentingan bisnis, dengan menggunakan logo yang mudah untuk diingat oleh setiap pengguna media, yang sering kita sebut dengan netizen. Identitas juga menggambarkan pengguna seperti apa sifatnya, walaupun yang ditampilkan kadang tidak sesuai dengan realitas. Unggahan di media sosial pun mempengaruhi identitas kita, bukan saja di media sosial itu sendiri, tapi juga berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Identitas ini pada teknologi lebih semacam identitas yang dipakai untuk interaksi secara virtual dengan pengguna media lainnya. Aktivitas ini pun juga harus mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah dengan menerapkan perlindungan data identitas pengguna dengan tujuan untuk menjaga privasi serta menghindari adanya tindakan kriminal. Selain itu, berkaitan pula dengan hal ini, terlibatnya pemerintah dalam mengatur aktivitas pengguna akun juga untuk menghindari beberapa informasi yang akan bocor ke publik yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Biasanya informasi ini bersifat sangat rahasia bagi pemerintah, sehingga dalam menjaganya akan merekrut tenaga ahli di bidang IT untuk menghindari serta mengamankan data agar tidak mudah untuk diretas. Sejalan dengan ini, muncul kemudian beberapa perusahaan yang memang dikhususkan untuk melindungi serta menjaga privasi pengguna akun dengan membuat aplikasi yang diklaim dapat menghindari aksi peretasan akun secara ilegal. Perusahaan-perusahaan ini hadir misalnya seperti ada Google, yang dimana Google saat ini hampir menguasai semua aktivitas media sosial yang ada di dunia.
Google saat ini merupakan aplikasi mesin pencari nomor 1 di dunia, yang dimana untuk melindungi data-data privasi dari setiap pengguna, Google melakukan semacam perlindungan data privasi itu dengan menyimpannya dalam sebuah kapsul, yang dalam berita terbaru, kapsul-kapsul itu disimpan dalam sebuah ruangan atau di tempat yang paling rahasia, gunanya untuk tetap melindungi data-data ini agar tidak bocor ke publik, juga untuk memastikan bahwa data-data ini tidak hilang di kemudian hari. Perusahaan pun juga akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan profiling. Nah, profiling ini semacam untuk melakukan identifikasi pengguna akun, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pengguna akun apabila si pengguna mengalami kecelakaan, kematian, atau bisa saja diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan. Maka disinilah gunanya dilakukannya profiling terhadap pengguna akun. Nah, kecanggihan teknologi semacam ini pun bukan saja untuk melakukan profiling terhadap pengguna akun, tapi juga untuk melacak lokasi seseorang. Kita sebut saja ada aplikasi Google Maps dan juga beberapa aplikasi lainnya di mana untuk menunjukkan lokasi keberadaan seseorang. Teknologi yang maju ini pun juga dalam perkembangannya menciptakan kecerdasan buatan atau AI, yakni robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia serta mengurangi ongkos produksi terutama pada pelaku usaha. Kita temui di beberapa perusahaan-perusahaan teknologi saat ini yang ada di dunia itu menggunakan robot sebagai untuk mengganti tenaga manusia. Nah, itulah sebabnya kenapa disebut dengan penggunaan robot ini maka mengurangi ongkos, khususnya untuk pemberian upah kepada buruh. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem produksi yang paling utama itu ada 3. Yang pertama adalah modal, kemudian bahan baku, kemudian alat produksi, dan yang keempat itu adalah tenaga manusia. Nah, ketiga lainnya itu merupakan faktor paling penting. Maka saat terjadi krisis ekonomi, maka yang keempat itu akan dipotong untuk tetap menjaga stabilitas dari ketiga lainnya, seperti modal, bahan baku, dan juga perbaikan dan juga penjagaan mesin. Maka yang akan dipotong itu adalah upah buruh. Itu sebabnya kemudian kenapa pada revolusi industri 4.0 menekan kala ini, di mana akan berdampak pada tingginya angka pengangguran, yang dimana tidak diserap dalam lapangan pekerjaan karena tenaga manusia telah diganti oleh robot. Dampak ini pun bisa terjadi pada kehidupan sosial manusia, yang mana sekarang saja interaksi tidak lagi dilakukan secara langsung. Nah, interaksi-interaksi yang tidak dilakukan secara langsung ini bahkan pada dampaknya akan mengurangi rasa empati antar sesama manusia. Karena lebih banyak aktivitas dilakukan melalui media sosial, yang mana kita ketahui apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu sesuai dengan realitas saat ini. Perkembangan teknologi pun digunakan dengan baik oleh perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja aplikasinya, sehingga keuntungan yang diraup pun akan sangat banyak. Itulah sebabnya banyak teknologi-teknologi yang sekarang dilengkapi dengan aplikasi terbaru yang mana dapat menginvestasi setiap pekerjaan manusia. Berbicara terkait teknologi yang maju, kita berbicara juga tentang bagaimana efisiensi kerja, khususnya di bidang industri dan juga pertanian. Pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, sampai saat ini masih ditempatkan sebagai negara setengah jajahan dan juga setengah feodal, di mana kebudayaan terbelakang masih sangat mendominasi Indonesia, sehingga kemajuan teknologi pun semakin terhambat. Teknologi di bidang industri pun masih sangat terbelakang, begitu pula dengan teknologi di bidang pertanian. Di industri, banyak pelaku-pelaku usaha masih menggunakan tenaga buruh, yang mana juga diupah dengan sangat rendah. Sedangkan di sektor pertanian, teknologi yang dipakai merupakan teknologi berkualitas rendah, bahkan masih dikatakan primitif, karena teknologi-teknologi tersebut merupakan teknologi atau alat kerja yang digunakan dari masa komunal primitif. Sebut saja ada tofa, cangkul, parang, dan lain sebagainya. Itu merupakan teknologi yang dipakai di zaman komunal primitif dan sampai sekarang masih dipergunakan oleh petani di Indonesia. Sehingga jangan heran
bahwa hasil produksi yang dihasilkan oleh kaum tani lebih sedikit dibandingkan dibandingkan impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terus dijaga, gunanya adalah untuk terus mempertahankan dominasi tuan tanah dan juga imperialis di Indonesia. Berbicara tentang kemajuan teknologi, khususnya bagaimana tentang identitas masyarakat, dan juga bagaimana penggunaan media sosial dan bagaimana pemerintah juga terlibat dalam hal ini, gunanya adalah untuk tetap memantau aktivitas gerakan rakyat. Banyak kita ketemui saat ini kampanye-kampanye tentang gerakan sosial, kampanye-kampanye tentang pelanggaran HAM, penggusuran maupun perampasan tanah masif dilakukan melalui media sosial. Hal ini pun membuat negara, khususnya pemerintah, sangat terganggu, karena seperti yang tadi dikatakan bahwa negara akan melakukan apapun untuk tetap mempertahankan dominasinya dengan tidak membocorkan informasi-informasi penting ke publik. Seperti kita ketahui bahwa Omnibus Law sendiri tidak dibocorkan ke publik bagaimana penyusunan sampai kemudian diteken oleh Presiden Joko Widodo sampai saat ini. Kita ketahui itu pun di tanggal 5 Oktober itu sudah disahkan oleh DPR RI. Nah, teknologi-teknologi canggih ini pun digunakan juga untuk tetap memantau bagaimana aktivitas rakyat, gunanya untuk tetap meredam aktivitas-aktivitas yang dianggap akan menghancurkan dominasi negara atas rakyatnya. Kita ketahui bahwa beberapa aplikasi-aplikasi canggih saat ini walaupun diklaim dapat melindungi privasi penggunanya, tapi sejatinya identitas-identitas yang kita gunakan kemudian akan dipakai kembali oleh negara atau oleh orang-orang tertentu untuk kemudian menggali informasi pribadi kita. Dalam beberapa kasus, pemerintah menggunakan yang namanya buzzer untuk melakukan yang namanya peningkatan rating, terutama saat terjadinya kontes pemilihan atau pemilu, misalnya pemilu presiden ataupun pemilu kepala daerah. Itu banyak akan kita ketemui buzzer-buzzer berkeliaran di media sosial. Mereka akan menyebarkan informasi, baik informasi palsu maupun untuk meningkatkan rating dari si calon tersebut. Itulah kenyataan bagaimana teknologi akan berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat informasi saat ini. Berbicara juga terkait informasi, juga bagaimana tentang hoax saat ini. Negara sampai saat ini terus menyalahkan rakyat sebagai penyebar hoax, namun sebenarnya penyebar hoax sejati saat ini adalah mereka sendiri, di mana gunanya untuk menutupi setiap tindakan busuk mereka terhadap rakyat, khususnya gerakan rakyat hari ini. Demikian analisis saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.